Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia sudah terasa berat, langkah semakin sempit, dunia beban semakin hari semakin berat. Hari demi hari tidak ada lagi gairah, energi dan motivasi untuk melakukan banyak hal. Rasanya sudah sumpek, jumut, dan sudah sangat membosankan. Hidup menjadi lebih tidak lagi bersahabat. Tak ada bekas perbaikan untuk memperbaiki kualitas diri. Kapasitas keimanan tak juga lagi menanjak. Hidup menjadi begitu-begitu saja, menjadi benar-benar sungguh sangat pelat. Dunia menjadi seolah enggan untuk menyapa. Di sisi lain, amal-amal yang menjadikan kebaikan sungguh sudah menjadi sulit untuk dilakukan. Jangankan melakukan ibadah yang sunnah, perbuatan-perbuatan yang sunnah, kewajiban untuk melaksanakan ibadah wajib pun terasa sungguh berat untuk melaksanakannya. Karena susahnya hidup, hari ini rekening saldo pun mulai kandas sampai jatuh miskin. Situasi ekonomi saat ini adalah dalam kondisi titik terendah. Maka kemana tempat untuk mengadu? Sosok Sa'labah, sahabat Nabi yang engkar. Dia adalah Sa'labah bin Hatib Al-Ansari, sahabat beriman yang mulia. Lantas bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Indo Portal. Suatu hari Sa'labah memiliki ide yang cemerlang untuk segera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mengadu nasib, bagaimana solusi agar kondisi keuangannya segera berubah. Tanpa basa-basi, dia segera mengutarakan kehendak dan maksud hatinya agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau mendoakannya kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki yang melimpah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung saja menolak permintaan tersebut dengan jawaban Bismillahirrahmanirrahim. Waihaka ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirun la tutiquhu. Ama tardu an takuna mithla nabiyillah? فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا لسارت إلا أنه لم يأبه لكلام النبي وتحذيره فأردفه الحديث قائلا يا رسول الله لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. ومع إصراره da'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qailan Allahumma rzuq Sa'labah malan. Meskipun permintaan ditolak, Sa'labah tidak bosan-bosannya untuk mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabulkan keinginan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia didoakan, dia diberikan harta kekayaan. Ya Rasulullah, 2 kali ditolak, Sa'labah memohon sekali lagi. Namun kali ini pun Rasulullah menolak juga. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia akan melakukannya. Tutur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meluluhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'labah kemudian mengucapkan sumpah dan janji, demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan yang hak,
jika engkau memohon kepada Allah, lalu Dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang ucapan janji Sa'labah. Akhirnya Nabi mengabulkan keinginan Sa'labah dengan berdoa untuk Sa'labah agar Allah memberikan rezeki yang diberkahi. Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Sa'labah. Doa Nabi. Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya Sa'labah mendapatkan seekor onta dan domba. Sa'labah sangat senang. Setiap hari dia berusaha membesarkan ternaknya. Hari demi hari ternaknya mulai memproduksi susu yang banyak, sudah mulai bisa dipasarkan. Sa'labah masih teguh dengan sifat istiqomah masih ada dalam dirinya. Bahkan ia pun masih memenuhi panggilan perang jihad. Namun seusai perang dia kembali ke tempat usahanya. Dia mengembala kambing dan dombanya, menggemukkan yang kurus dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring dengan bertambahnya jumlah ternak yang ia miliki. Ternaknya beranak pinak karena banyaknya hingga kota Madinah menjadi penuh sesak dengan usaha dagang miliknya. Karena penuh dan membludaknya usaha Sa'labah, dia dan ternaknya sampai menyingkir di sebuah lembah dekat kota Madinah. Perlahan dia mulai meninggalkan sholat. Sa'labah meninggalkan sholat berjamaah yang biasanya selalu hadir di belakang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini dia hanya bisa ikut sholat zuhur dan asar saja, sedangkan sholat lainnya dilakukan secara sendiri di rumahnya. Ternak Sa'labah terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk, super sibuk, tidak boleh diganggu. Pada akhirnya Sa'labah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya melihat orang-orang yang lewat di lahan tempat usahanya, di padang pasir, lokasi usaha gembalanya. Ia bisa hanya melihat orang-orang lewat menuju sholat Jumat di Madinah dan hanya bisa menanyakan kabar penduduk di sana. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangkap ada hal-hal yang aneh dari sosok Sa'labah. Dia pun bertanya kepada dua pengendara unta yang ditemuinya apa yang telah terjadi dengan Sa'labah. Mereka menceritakan soal sikap Sa'labah yang berubah karena usaha ternak Sa'labah mulai maju dan sangat maju sampai-sampai ia lupa untuk mendirikan sholat. Mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas terkejut dan bersabda, "Ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah, halaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah." Sa'labah mulai sombong dan ia bersikap kikir dan pelit. Dia tidak lagi mengindahkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ma hadza illa jizyah wa ma hadhihi illa ukhtul jizyah wa ma adri ma hadza. Tidak tahu pungutan macam apa ini. Beranjak dari ladang usahaku, tugasmu sudah selesai, jawab Sa'labah kepada utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Kabar ini sampai ke telinga Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mensedekahkannya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Akan tetapi setelah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala harta kekayaan, maka justru menjadikan ia kikir dan engkar, bahkan ia berpaling. Karena sikap seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menanamkan kemunafikan kepada hati mereka sampai tiba ajal, sebab mereka telah mengingkari ikrar dan dusta. Wa minhum man 'ada Allah la in atana min fadlihi lanusaddiqanna wa lanakunanna minas salihin. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Ketika ayat ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya di dalam majlis, maka ada salah seorang kerabat Sa'labah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sa'labah. Lantas mendengar ucapan Nabi itu, Sa'labah mulai kalang kabut dikarenakan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar dan terbukti. Dia pun langsung datang menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat. Jawaban Nabi, faqala lahu Rasul, innallaha mana'ani an uqbalu minka sadaqatuka. فأخذ ثعلبة يحث التراب فقال له الرسول يا ثعلبة أذا عملك وقد أمرتك فلم تطعني. Nabi tidak mau menerima zakatnya. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Tha'labah dengan perasaan sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, akan tetapi engkau tidak mau mematuhinya. Hingga Rasulullah SAW wafat, ia tidak menerima zakat daripada Sa'labah. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi pemimpin umat Islam. Sa'labah pun juga datang menemui dan melobi agar menerima zakatnya. Tapi apa jawaban sahabat Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq? Ma kuntu la aqbalu amran rafadahu Rasulullah SAW bi amrin min rabbih. Apakah mungkin saya menerima sesuatu hal yang ditolak oleh Rasulullah SAW? Sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan jawaban yang sama. Khalifah Utsman yang juga menolak hal yang sama kepada Sa'labah. Sahabat Indoportal yang mulia, demikianlah kisah Sa'labah tentang keistiqomahannya hanya gara-gara harta duniawi saja membuat dirinya lupa dan lalai untuk mengingat aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yang berharga bagi kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sungguh kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan jika ada kesalahan adalah milik kami semata. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu kembali di episode video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.